Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes objektif. Dengan saya Nabila Novia Sandra, NPM 22112002. Mari simak video berikut. Jadi, tes objektif itu merupakan tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini, seorang guru itu tidak akan melihat seberapa panjang jawaban yang diberikan atau seberapa banyak jawaban yang diberikan oleh murid, tetapi benar atau salahnya suatu jawaban yang diberikan. Nah, pada soal objektif ini lebih banyak dibandingkan dengan soal subjektif. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya pada contoh soal tes objektif pada siswa SD. Dan kadang-kadang juga tes objektif ini berlangsung selama 60 menit, dapat diberikan 30-40 buah soal. Nah, di sini sebagai contoh banyaknya soal pada tes objektif SD, sekolah dasar. Yang pertama tuh pilihan ganda diberikan sebanyak 15-25 soal. Untuk menjodohkan itu sebanyak 5-10 soal, dan untuk uraian sendiri itu sebanyak 5-10 soal guru memberikan pada muridnya. Untuk jenis-jenis tes objektif sendiri itu berupa 4 metode. Yang pertama ada tes pilihan ganda atau multiple choice test. Yang kedua ada tes benar salah atau true or false. Yang ketiga ada menjodohkan atau matching test. Yang keempat ada isian atau completion test. Di mana dalam penulisan tes objektif ini itu terdapat kaidah-kaidah penulisannya. Yang pertama itu kaidah penulisan soal pilihan ganda. Dalam kaidahnya terdapat beberapa urutan dalam penulisan. Yang pertama ada option jawaban 3-4 buah seperti A, B, C, D. Dan yang kedua, kalimat tiap butir soalnya hendak sesingkat mungkin. Kalau bisa tuh sesingkat mungkin. Yang ketiga, option hendaknya jangan terlalu gampang diterka. Jadi buat siswa tersebut untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat, kata dalam option jawaban tidak boleh didahului dengan huruf kapital, kecuali nama kota, tokoh, tanggal, dan lain-lain. Yang kelima, ada penggunaan titik-titik. Itu harus diperhatikan. Titik-titik yang benar itu hanya berjumlah 4 buah. Yang keenam, itu pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya, nilai angka atau kronologis. Yang terakhir ada gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya harus berupa fungsi. Dan yang kedua adalah kaidah penulisan pada soal benar salah. Dan di sini harus diperhatikan yang pertama tulisan atau tulislah petunjuk pengertian soalnya. Itu jangan dilupakan karena itu merupakan salah satu hal penting untuk siswa memahami petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan soal. Yang kedua itu tulislah huruf B, S dengan huruf besar yang menandakan B adalah benar dan S adalah salah pada permulaan masing-masing item. Yang ketiga, jumlah butir soal yang harus dijawab B atau benar sama dengan butir soal yang harus dijawab S atau salah. Yang keempat, hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Di sini guru diharapkan untuk lebih inovatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, ada hindari item yang masih diperdebatkan. Misalnya, kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Hal ini patut dihindari karena di sini dapat diperdebatkan atau memiliki pro dan kontranya. Yang ketiga, kaidah penulisan soal menjodohkan. Di dalam kaidah penulisan soal menjodohkan yang harus diperhatikan pertama yaitu soal tidak lebih dari 10 soal. Jika soal banyak, lebih baik dijadikan 2 seri. Yang kedua, soal jawaban harus dipilih lebih banyak dibanding soal.
misalnya 10 soal, maka pilihan jawabannya itu 11 karena di sini soal menjodohkan. Dan yang terakhir ada kaidah penulisan soal tes isian. Nah, pada tes isian sendiri itu untuk kaidahnya yang pertama, jangan mengutip kalimat atau pertanyaan yang tertera pada buku atau catatan. Sebisa mungkin, hal ini harus berbeda. Yang kedua, setiap pernyataan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Itu akan membingungkan siswa dalam mengisi jawaban. Yang ketiga, jangan memulai dengan tempat kosong. Sebagai contoh, di sini ada ibu kota Indonesia adalah titik-titik. Harusnya titik-titik. Sebagai contoh, ibu kota Indonesia adalah titik-titik. Ini lebih baik dibandingkan dengan titik-titik adalah ibu kota Indonesia. Karena dalam hal ini, para siswa dapat berpikir bahwa pada soal itu berbentuk pertanyaan untuk tes isian. Dan juga tentunya tidak membingungkan para siswa dalam mengisi isian atau jawaban pada pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.